Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di Indonesia Public Health Podcast, program dari IAKMI sebagai ruang temu untuk berdiskusi seputar isu kesehatan masyarakat yang dikemas secara interaktif agar dapat dinikmati oleh semua kalangan sehingga muncul perspektif baru dalam hal menyikapi isu kesehatan. Karena sesuai kata pepatah, health is not everything, but without health, everything is nothing. Hari ini saya Farandi akan memandu episode ke-9 pada podcast kali ini. Di podcast kali ini saya sudah kehadiran teman saya. Beliau ini salah satu bekerja di United Nations Volunteer. Beliau hari ini ingin bercerita tentang peluang pekerjaan tenaga ahli Kesmas di UNV atau United Nations Volunteers. Beliau akan bercerita banyak tentang peluang kerja di sana dan kebetulan juga sekarang lagi ada buka lowongan pekerjaan di sana. Dan nanti kalian bisa nikmatin apa kontennya, obrolannya seperti apa. Untuk Kak Maya atau Kak Mazanianisa Suyuti. Halo Kak, apa kabar? Halo, selamat pagi, siang, sore, Mas Farandi. Ya. Kabar baik nih, gimana kabarnya Mas Farandi? Alhamdulillah baik juga Mbak. Sekarang gimana Mbak, Omikron? Aman pekerjaan? Masih full di rumah? Aman atau udah di kantor? Aman, Alhamdulillah. Kebetulan kalau di UN masih WFH. Tapi nanti sesudah dapat booster, insya Allah bisa balik lagi ke kantor. Udah nggak sabar nih balik ke kantor. Ya. Emang kondisi sebenarnya kita kadang juga kangen ya kondisi kerja langsung di lapangan gitu kan. Betul banget. Terlalu lama di balik meja, di balik laptop gitu kan, kayaknya nggak ngeliat dunia luar, kayak asing gitu. Iya, benar banget. Ya. Oke, Mbak Maya ini sebagai mungkin orang-orang masih belum begitu terlalu tahu nih tentang Mbak Maya ini siapa sih, khususnya teman-teman Kesmas. Mungkin Mbak Maya bisa memperkenalkan diri, Mbak Maya ini apa gitu, sebagai apa, dan sekarang sibuk di mana, dan di UNV ini sebagai apa? Halo, selamat sore semuanya, selamat pagi, siang, sore, pendengar Indonesian Public Health Podcast. Nama saya Mazanianisa Suyuti, saya adalah Volunteerism Mainstreaming Officer di United Nations Volunteer Program atau UNV di Jakarta. Oke. Kalau boleh tahu Kak, mungkin buat sebagian orang besar di Indonesia mungkin ataupun juga di teman-teman Kesmas mungkin nggak begitu familiar gitu tentang apa sih di UNV itu kan. Mungkin kalau orang Kesmas kan lebih paham badan-badan UN yang berhubungan dengan kesehatan seperti UNICEF, WHO dan sebagainya gitu. Nah, terus kalau saya pribadi sendiri pas dihubungin Mbak Maya UNV, kayak masih langsung googling gitu, Pak UNV apa sih? Kayak masih belum begitu membumi lah istilahnya di Indonesia. Mungkin Mbak Maya bisa ceritain apa sih itu UNV itu, Mbak? Benar banget, Mas. Untuk saat ini mungkin masih ada banyak orang awam yang belum terlalu kenal dengan UNV. UNV itu sendiri adalah salah satu organisasi di bawah PBB, di bawah United Nations, yang juga untuk gerakannya, organisasi ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan mendukung pembangunan berkelanjutan secara global dengan cara mengintegrasikan volunteer di berbagai agensi di PBB. Selain itu, UNV juga mempromosikan gerakan kerelawanan untuk masyarakat umum. Oke. Ini berarti UNV ini penghubung berarti dengan badan-badan UN yang lain ya, Mbak ya? Betul banget. Jadi kan pastinya banyak banyak UN agency lain yang membutuhkan tenaga ahli yang handal. Jadi misalnya kayak tadi Mas Farandi sudah menyebutkan tentang UNICEF atau WHO, mereka pasti punya program-program tersendiri dan membutuhkan tenaga ahli handal. Nah, di situ kami hadir dengan mengerahkan volunteer yang disebut sebagai UN volunteer untuk bekerja di berbagai agensi di PBB. Oke.
Berarti UNV ini kayak penyalur pekerja istilahnya ya gitu kalau bahasa kasarnya gitu ya Mbak. Benar. Tapi benar, tenaga benar profesional lah gitu. Iya. Kalau kita dengar kata volunteer gitu kan bagi orang awam, mungkin juga teman-teman Kesmas, volunteer itu kayak kata bahasa Indonesia kan relawan dan kayak seperti kata sukarelawan gitu. Nah, apakah semua yang bekerja di UNV ini semuanya bentuknya sukarela gitu, relawan? Orang juga kadang perspektif sukarelawan itu yang nggak dibayar, yang nggak profesional gitu kan, emang sekedar intinya membantu kayak gitu kan, namanya sukarelawan. Nah itu sebenarnya konsep volunteer di UNV itu seperti apa sih Mbak? Nah sebenarnya sebagai informasi, UN volunteer itu sama tenaga profesional sama seperti yang lainnya. Tapi memang bentuk kontraknya itu adalah sebagai UN volunteer, berbeda sedikit. Kontraknya itu dalam bentuk UN volunteer, nantinya akan ada requirement dan eligibility sendiri, berbeda dengan jenis-jenis kontrak yang lain yang ada di UN. Tapi ini bukan berarti dibilang UN volunteer, tapi berarti semuanya sukarela atau begitu, enggak. Kita semua sama, profesional, dapat berbagai benefit juga, sama, cuman memang bedanya ada di kontraknya aja, namanya UN volunteer. Dan ada banyak sekali personel UN di seluruh dunia yang memulai karirnya sebagai UN volunteer justru. Oh gitu. Jadi istilahnya kayak pintu gerbang ya Mbak buat orang teman-teman yang mau berkarir di UN gitu kan. Oke. Kalau Mbak Maya mulai dari situ juga, mulai dari status volunteer hingga ke sana gitu? Sebenarnya sampai sekarang saya masih statusnya UN volunteer specialist namanya. Karena saya bertugas di negara saya sendiri, jadi saya adalah UN National Volunteer dengan jenisnya spesialis namanya, karena ada beberapa jenis UN National Volunteer gitu. Kalau boleh tahu tadi Mbak Maya sempat mention tentang UN spesialis gitu. Itu sebenarnya ada apa kategori apa aja sih kalau di dalam lingkup pekerjaan UNV ini, Mbak? Kalau di dalam untuk karena ini kita bicara untuk Indonesian Public Health Podcast, jadi mungkin yang untuk nasional dulu kita fokuskan, itu ada 5 jenis UN National Volunteer. Yang pertama UN Volunteer Community, UN Volunteer University, UN Volunteer Youth, UN Volunteer Specialist, dan UN Volunteer Expert. Nah, kalau yang memang yang paling banyak dicari itu adalah UN National Volunteer Specialist. Oh gitu. UN Unity Specialist itu seperti apa Mbak? Contohnya itu Mbak? Contohnya itu sebenarnya itu adalah sama seperti tadi kan di awal podcast Mas Farandi udah singgung sedikit ya bahwa ada lowongan kerja untuk health officer immunization di UNICEF Indonesia. Nah itu yang dicari kebetulan memang UN National Volunteer Specialist. Itu seperti apa? Itu adalah orang-orang Indonesia atau penduduk tetap Indonesia yang berusia minimal 27 tahun. Minimal latar belakangnya S1 di bidang kesehatan seperti Kesmas contohnya, dan juga mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun. Yang paling penting sebenarnya di pengalaman kerjanya itu minimalnya 3 tahun. Oke. Jadi kalau istilahnya kalau spesialis ini kalau disetarakan dengan jenjang pendidikan di Indonesia itu untuk teman-teman yang jenjang S1 ya Mbak ya. Kalau ini kalau expert berarti di atasnya lagi gitu ya Mbak? Betul. Kalau spesialis itu selain dia butuh S1, dia juga minimalnya adalah 3 tahun pengalaman kerjanya. Gitu. Betul. Nah, nanti itu kalau membedakan ya Mbak? Itu beda. Iya, betul. Untuk expert beda lagi seperti itu. Oke. Itu berjenjang Mbak? Maksudnya itu tingkatan dari 5 itu atau emang sebenarnya kalau dengar tadi cerita Mbak berarti itu kayak berjenjang ya? Dia itu. Sebenarnya gini, jadi itu bergantung kepada tergantung kepada agensinya, dia membutuhkan seperti apa pekerjaannya, karena kan kalau untuk UN volunteer itu ada banyak jenis pekerjaannya, ada yang health officer, ada yang menjadi misalnya youth engagement officer, ada yang menjadi
financing. Jadi bergantung dia tuh kira-kira kalau misalnya katakanlah misalnya WHO punya atau ini yang lowongan kerja yang sekarang sedang dibuka, yaitu adalah health officer untuk immunization di UNICEF Indonesia. Karena ini adalah berbagai posisi yang sama untuk banyak kota di seluruh Indonesia. Jadi memang membutuhkan orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Karena kan ini langsung diterjunkan ke lapangan. Dia nggak kerja di kantor. Dia langsung terjun ke lapangan, bertemu dan berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Jadi memang dibutuhkannya 3 tahun. Tapi mungkin ada lagi kalau misalnya posisinya untuk kebutuhannya yang beda, misalnya bisa untuk UN National Youth atau community atau expert, bergantung seperti itu. Tapi memang kebanyakan yang ada di Indonesia adalah UN National Volunteer Specialist. Yang health officer ini yang sedang dibuka ini sekarang. Oke. Kalau di Indonesia sendiri Mbak, tadi kan saya sempat singgung bahwa orang nggak begitu familiar tentang UNV gitu kan. Orang lebih lebih taunya karena kan tadi itu UNV kan membantu ke misalnya UNICEF dan WHO misalkan kayak gitu kan. Yang kelihatan covernya adalah WHO dan UNICEF gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada program apa saja sih dalam beberapa waktu ini? UNV itu fokus kemana? Distribusi kemana aja sih Mbak? Oke. Jadi kan yang seperti tadi kita bilang, tadi seperti saya bilang bahwa misi pertama kami, mandat pertamanya UNV adalah mengintegrasikan UN volunteer ke dalam berbagai UN entities. Nah, yang kedua adalah mengarus utamakan gerakan kerelawanan di Indonesia. Jadi salah satu proyek UNV sekarang adalah kami akan mengadakan survei tentang kerelawanan di Indonesia. Itu bekerja sama dengan Indo Relawan Nusantara, dan Departemen Statistik IPB. Oh gitu, itu salah satu fokus di sana UNV itu ya. Betul. Oke. Kalau di kesehatan sendiri berarti itu tergantung kebutuhan ininya ya Mbak ya? Atau ada spesifik khusus program untuk kesehatan dari UNV? Ada, yaitu yang dari UNICEF itu. Jadi memang dari UNICEF itu, karena memang kan salah satu fokusnya UNICEF adalah kesehatan juga ya, untuk adolescents, untuk anak-anak. Adolescents, untuk teenager, remaja gitu ya, orang-orang muda. Nah, itu membutuhkan banyak health officer di berbagai kota di Indonesia. Judulnya memang Health Officer Immunization sama posisinya, tapi nanti tugasnya bisa jadi berbeda-beda bergantung dari kotanya, seperti itu. Dan memang menarik sekali sih lowongan kerja Health Officer ini, karena ini bisa jadi yang seperti saya bilang, ini bisa jadi batu loncatan untuk mengembangkan karir di UN juga. Mungkin tadi Mbak Maya udah sempat singgung berkali-kali tentang health officer. Nah, sebenarnya apa sih itu health officer kalau di UNV itu tugasnya seperti apa? Lalu kalau emang tadi kan sempat di-mention dia fokusnya ke imunisasi. Nah, selain imunisasi mungkin ada yang lain kah? Karena kalau bicara peluang buat teman-teman mungkin ke depan ini akan menjadi prospek yang bagus kayak gitu, peluang isu-isu yang lain. Itu sih Mbak. Ada nggak Mbak? Sebenarnya intinya kalau untuk health officer itu adalah untuk tentang bergantung dari kotanya juga sih Mas. Pokoknya intinya itu bekerja dengan stakeholder yang ada di kota tersebut untuk proyek-proyek kesehatan UNICEF di kota tersebut, seperti itu. Kalau untuk sebenarnya kalau saya pikir untuk pendengarnya Indonesian Public Health Podcast ini kayaknya ini cocok banget nih pekerjaan ini nih, karena kan yang dicari itu memang salah satunya adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan kesehatan masyarakat kan. Jadi memang itu kayaknya requirement-nya ini udah cocok nih buat para pendengar podcast Indonesian Public Health. Fokusnya hanya imunisasi Mbak, health officer ini sekarang ini. Iya, saat ini ya, tapi itu juga bergantung nantinya ke kota-kotanya sendiri ada apa aja. Oh gitu. Kayak misalnya yang di
kan sekarang ada dibuka 3 ya, di Jayapura, di Sorong, dan di Surabaya. Nah, untuk masing-masing kota-kota itu ada perbedaan sedikit bergantung dari kotanya juga. Oh gitu. Jadi nggak hanya misalkan ngurus imunisasinya, tergantung kondisi masalah di sana ya Mbak ya? Betul. Betul. Oke. Jadi ini bisa menjadi daya tarik ya buat teman-teman yang istilahnya punya jiwa-jiwa muda gitu kan, pengen mengembangkan pengalamannya gitu kan ya Mbak ya? Oke. Lalu kalau tadi Mbak sempat membuat istilahnya ingin menarik gitu teman-teman pendengar atau penonton Indonesia Public Health Podcast untuk bergabung gitu. Sebenarnya bagaimana sih Mbak cara untuk bergabung untuk menjadi health officer UNV ini? Atau ada proses-prosesnya kah? Alurnya seperti apa sih rekrutmennya? Oke, mungkin sebelum saya jelaskan tentang gimana cara bergabungnya, saya mau menjelaskan dulu tentang eligibility dan juga requirement-nya. Tadi udah disebutkan bahwa untuk 3 posisi ini harus orang-orang yang berkeluarga negaraan Indonesia atau penduduk tetap Indonesia, sudah berusia minimal 27 tahun, latar belakang pendidikannya S1 di bidang kesehatan, dan juga sudah memiliki pengalaman kerja selama minimal 3 tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman pendengar sudah ada, wah kayaknya ini cocok nih sama saya. Nah, ini bisa langsung nih datang cek di app.unv.org. Oke. Nanti mungkin linknya bisa saya masukkan di dalam deskripsi buat teman-teman kalau yang tertarik setelah mendengar gitu kan cerita dari obrolan saya dengan Mbak Maya ini, nanti bisa klik di deskripsi kali ya Mbak ya. Betul banget. Kalau persyaratan khusus itu nggak ada apa, emang spesifik misalkan 3 tahun pengalaman aja? Iya, 3 tahun pengalaman saja dan latar belakang pendidikannya sudah cocok, itu pasti akan kita jadikan akan jadi masuk ke dalam ke dalam talent pool-nya. Jadi memang kalau misalnya teman-teman pendengar itu ingin mendaftar, harus membuat profile dulu, membuat account dulu di talent pool UNV yang nanti linknya bisa dipasang oleh Mas Farandi ya. Betul. Kalau ininya Mbak, tahapannya itu ada seperti apa sih kan? Kalau kayak teman-teman kalau rekrutmen kan ada tadi Mbak bilang udah sempat ngisi profil dan terus, nah setelah itu ada apa lagi? Karena kan setiap tempat kerja pasti punya tahapannya masing-masing. Nah mungkin biar teman-teman ada bayangan gitu kalau pengen gabung itu ada apa aja sih tahapannya dan biasanya memakan waktu berapa lama? Untuk tahapannya itu sendiri, pertama kan tadi yang saya bilang, kita membuat profile. Sesudah membuat profile, kita apply ke lowongan volunteer yang yang menarik buat teman-teman. Sesudah itu nanti tentu aja harus mengisi tentang latar belakang pendidikan, data diri lah ya, dan juga ada sedikit menulis tentang motivasi kenapa tertarik untuk menjadi UN National Volunteer Health Officer dan kenapa Anda cocok sebagai health officer. Nanti sesudah itu akan ada seleksi. Kalau misalnya ternyata profilnya menarik, akan dihubungi. Nah, itu kurang lebih waktunya 2 minggu sesudah deadline penutupan lowongan tersebut. Oh gitu, nanti ada wawancara, terus sesudah itu bisa nanti kelihatan siapa yang menjadi yang terseleksi, siapa yang mendapatkan posisi tersebut, ya. Ini yang satu lupa Mbak. Kalau kan UN nih internasional gitu kan, terus permasalahan Indonesia kan nggak semuanya jago bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris ini kalau untuk health officer itu menjadi sebuah kewajiban? Memang sebaiknya bisa berbahasa Inggris, tapi nggak perlu yang harus cas-cis-cus gitu, nggak juga sih. Tapi iya harus bisa bahasa Inggris ya tingkat menengah lah. Oke. Nah ini buat teman-teman nih, karena biasanya kan hambatannya kan kita kalau Indonesia nggak merata ya Mbak. Mungkin teman-teman yang di pelosok yang ingin bergabung ya itu harus disiapin nih, berarti tulisan bahasa Inggrisnya, apalagi tadi ada motivasi, harus sebaik mungkin ya Mbak ya, tulisannya agar biar bisa menarik. Gitu.
Apa sih Mbak, kalau boleh tahu apa sih menjadi poin saat di profil itu orang penguji atau apa nih penyeleksi gitu untuk mempertimbangkan dia bakal dipilih atau enggak, lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak? Apa sih yang jadi mempertimbangkan, Mbak? Biasanya sih yang pertama yang harus banyak orang yang lupa ya untuk hal ini, banyak orang lupa bahwa semua pertanyaannya itu, jadi kan biasanya kalau bukan biasanya, di talent pool kami itu sudah ada kolom-kolom data diri ya, kayak misalnya nama, pendidikan, usia, dan lain sebagainya. Itu harus diisi semuanya dengan benar dan teliti. Jadi jangan sampai ada yang kosong. Terus perhatikan juga jangan sampai ada kata-kata yang typo. Jadi kalau saya biasanya memberikan tips, kita taruh dulu di dokumen Word, nanti tinggal di copy paste saja ke situsnya gitu. Jadi tidak akan ada salah tulis. Nah, untuk motivasinya itu harus bisa mencocokkan antara latar belakang pendidikan, pengalaman, dan juga lowongan volunteernya. Jadi kalau misalnya di lowongannya itu disebutkan bahwa dia harus bisa support contribute to health action COVID-19 response misalnya. Oh, jadi ini ada tentang COVID-19 juga, bisa dijelaskan bahwa misalnya pendengar Indonesia Public Health Podcast pernah juga nih ikut kegiatan COVID-19. Nah, itu kan cocok seperti itu. Gitu. Jadi dicocokkan antara pengalaman, latar belakang pendidikan, dan juga apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Oke. Nah, itu teman-teman. Ini kayaknya itu juga hal seperti itu yang bisa diterapin ya buat teman-teman kalau lamar kerja ke tempat-tempat lain, itu menjadi poin juga kan ya. Nah, tadi kalau terkait profil, Mbak, berarti kalau profil itu dibuat, sebenarnya nanti UNV punya buka lowongan lagi, itu bisa dipakai lagi ya, Mbak ya? Betul sekali. Jadi nantinya itu bisa dipakai lagi. Jadi pastikan selalu diupdate 6 bulan sekali, selalu up to date profilnya yang ada di talent pool kami. Untuk nanti kalau misalnya ada lowongan lain bisa kita hubungi juga kayak gitu. Oh gitu. Oh bisa kayak LinkedIn ya berarti ya, dia profil yang dimasukin. Ya kurang lebih seperti itu. Dan juga sebenarnya ada banyak juga benefit yang bisa didapatkan oleh UN National Volunteer Specialist. Seperti yang pertama monthly living allowance itu sekitar 8 juta rupiah per bulan. Lalu ada asuransi kesehatan, asuransi kematian, dan juga asuransi disabilitas. Ya jangan sampai ya ada kejadian seperti itu, tapi itu sudah tercover semuanya asuransi. Lalu mendapatkan cuti 2 hari setengah per bulan. Dan juga ada banyak sekali kesempatan belajar di UNV. Jadi memang menurut saya ini sih salah satu yang menjadi nilai tambah UNV. Nantinya untuk semua nasional volunteer itu bisa mendapatkan akses ke Coursera, ke LinkedIn, kalau misalnya Mas Farandi tahu Rochestone, itu adalah salah satu seperti Coursera, tapi dia khusus untuk bahasa asing, itu mendapatkan itu juga. Lalu dari nasional United Nations sendiri, itu juga ada banyak sekali training-training yang bisa diikuti. Jadi sampai nantinya kita bingung nih, kira-kira nih apa yang mau diikutin, saking ada banyaknya dan semuanya pilihannya. Jadi emang ini kalau menurut saya posisinya sangat menarik sih, karena kan memang untuk teman-teman pastinya ya kalau di United Nations itu adalah lembaga yang sangat prestisius, dan juga ini sesuai banget nih yang sedang ada sekarang ini, health officer itu sesuai banget, yang dicari adalah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan kesehatan, salah satunya ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ini cocok. Terus juga ada banyak sekali benefits yang didapatkan sebagai UN volunteer. Oke. Kalau prospek karir, Mbak, tadi kalau saya tadi bicara pelatihan, pasti soft skill ke-update. Ada yang lain kah profit yang bisa didapat dari teman-teman kalau nanti ikut bergabung di Health Officer? Kalau untuk
kalau untuk karir memang kan tidak bisa dijamin nantinya pasti akan menjadi pasti secara otomatis terus akan bisa di UN. Tapi kan setidaknya sudah ada di dalam sistem, jadi sudah bisa networking juga dengan kolega-kolega yang lain seperti itu. Terus juga bisa tahu nih, oh kalau di UNICEF seperti ini, oh dia kalau kayak gini, UNICEF sukanya profilnya seperti ini nih. Atau misalnya di WHO lagi ada banyak pekerja, lagi ada project tentang ini, kayaknya bisa deh saya di sini kayak gitu. Jadi memang ada banyak kesempatannya juga gitu, dan pastinya untuk di CV menarik sekali dong, sudah pernah kerja di United Nations seperti itu. Betul. Itu teman-teman mungkin itu menjadi menarik nih, teman-teman mungkin bisa coba dulu nih upload datanya di profil, nanti linknya ada di deskripsi. Nah terakhir Mbak, mungkin kalau ini kan selain kita ngomongin tentang promosi tentang Health Officer yang sedang dibuka oleh UNV, kalau rencana ke depan mungkin di tahun 2022 ini, apakah ada program-program lain yang akan dibuka yang mungkin itu berpeluang untuk teman-teman Kesmas join kayak gitu Mbak? Betul, untuk Health Officer ini nantinya akan ada posisi-posisi lain di beberapa kota. Dan juga jadi nanti bisa dilihat, bisa ikuti sosial media kami di UNV Asia Pacific di Facebook dan juga di Twitter, itu ada informasinya, dan juga di Instagram dan juga di semua sosial media UN in Indonesia itu juga ada informasi kalau misalnya ada peluang untuk bergabung di United Nations Agency sebagai UN volunteer. Oke, teman-teman nanti juga bisa lihat di deskripsi sosial media dari UNV, mungkin bisa di follow ya, untuk dicari tahu info-info ke depannya, apalagi buat teman-teman Kesmas saya lagi sedang mencari nih pekerjaan. Oke Mbak, mungkin ada sebagai penutup, ada kalimat penutup buat Mbak Maya dan teman-teman Kesmas mungkin terkait program yang sedang dijalankan oleh UNV, Mbak, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Farandi. Untuk teman-teman pendengar dari teman-teman pendengar Indonesian Public Health Podcast, jangan lupa nih, lagi ada kesempatan berharga, 3 posisi di 3 kota di Indonesia, di Jayapura, Sorong, dan Surabaya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu, langsung aja bikin profile teman-teman di Talent Pool UNV, lalu apply ke 3 posisi tersebut. Untuk Jayapura, akan deadline-nya itu di 7 Maret, Sorong di Surabaya di 10 Maret, dan Sorong 13 Maret. Jadi udah dikit lagi nih buat teman-teman, ayo cepat silakan create atau masukkan profil teman-teman di Talent Pool UNV. Terima kasih. Oke. Terakhir Mbak, tadi kalau kan waktunya pendek, hanya disiapinnya hanya ini aja kan, kalimat motivasi, nggak perlu siap berkas-berkas kayak kalau lamar kerja. Ijazah di scan gitu, nggak perlu kan Mbak? Nggak. Gampang berarti perlu. Ya. Nggak perlu, betul. Oke, makasih Mbak Maya atas cerita-ceritanya tentang Health Officer. Ya, semoga ini menjadi penggugah teman-teman. Jadi episode kali ini sebenarnya dibagi 2 part. Part 1 ini kita lebih menjelaskan tentang apa itu Health Officer-nya dan bagaimana tentang UNV-nya. Nah, ntar buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam cerita-cerita dari teman-teman yang sudah berpengalaman sebagai Health Officer, kita buat di part 2, nanti akan membahas lebih dalam lagi cerita-cerita yang udah yang ada langsung dari teman-teman Health Officer. Jadi bisa langsung lanjut ke part 2-nya. Sebelumnya terima kasih sudah menyaksikan podcast Indonesia Public episode ke-9. Nantikan episode selanjutnya. Kita podcast ini akan ditayangkan lewat YouTube IAKMI Official dan platform-platform podcast seperti Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan lainnya sesuai aplikasi yang digunakan oleh teman-teman. Jika teman-teman suka dengan podcast ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman semua. Sekali lagi Mbak Maya, makasih banyak. Semoga konten ini bermanfaat dan sukses terus buat UNV untuk membantu membangun Indonesia lah. Gitu. Okay. Terima kasih banyak Mas Farandi untuk kesempatannya. Sukses terus IAKMI. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Okay. Bye.